Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Beda Bangsa, kelas TI 19D Jaringan 1, mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul proposal proyek pengadaan jaringan komputer. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Dani Handi. Yang kedua ada Aminuddin. Yang ketiga ada Hani Ainum. Dan yang terakhir ada Pak Sumantri. Ya, langsung saja untuk menyingkat waktu, saya akan mempresentasikan tugasnya. Yang pertama ada profil perusahaan. Di sini profil perusahaan bernama PT Netcom Indonesia. Penanggung jawab yaitu Dani. Bidang usaha penjualan barang dan jasa sistem integrasi komputer. Alamat perusahaan di Jalan Almahera, Ruko Bisnis Park, Blok A nomor 9, Cikarang Pusat, Jawa Barat. Untuk nomor telepon 62 21 2678 8726, dan untuk nomor telepon marketing 62 21 7111 9080. Untuk website perusahaan www.netcom.co.id. Selanjutnya untuk email perusahaan adalah marketing@netcom.co.id. Di sini kami juga mempunyai legalitas perusahaan dengan berbadan hukum, notaris. Untuk namanya adalah pendirian perusahaan terbatas. Nama PT Netcom Indonesia. Untuk nomornya 12.20 Mei 2018. Untuk nomor NPWP ada 01.234.1/123.000. Untuk nomor induk perusahaan yaitu 123.000.546.7389. Dan yang terakhir adalah untuk nomor SIO-nya adalah 400/52/35.9.12/2018. Perusahaan kami adalah bernama PT Netcom Indonesia, yaitu perusahaan yang memiliki konsultan dan juga sebagai kontraktor IT di Bekasi, yang juga menangani network cabling, hardware, CCTV, fiber optik, LAN, WiFi, dan lain sebagainya. Di sini kami juga menawarkan penjualan barang dan jasa integrasi sistem komputer secara seluruh. Kemudian jasa instalasi LAN, pengadaan komputer, server, seperti instalasi PC desktop, jaringan, server, koneksi internet, software, dan lain sebagainya. Sebagai perusahaan kontraktor IT atau menjadi salah satu yang terbaik dan terbesar perusahaan penyedia IT, kami mengintegrasikan agar seluruh usaha bisnis dan user mendapatkan solusi terintegrasi terhadap kebutuhan organisasi atau institusinya. Profesionalisme kerja serta komitmen atas setiap pelayanannya. Kami mempercayai mampu memberikan jasa yang berkualitas, konsistensi, dan memiliki nilai tambah demi tercapainya tujuan bersama. Di sini kami juga didukung oleh tim yang memiliki kompetensi tinggi sebagai perusahaan penyedia jasa IT atau kontraktor IT di Bekasi yang memberikan berbagai jasa IT development,
custom mode software, jaringan komputer, server instalasi, telekomunikasi, dan jasa multimedia lainnya. Atas dasar prinsip kemitraan, di mana kepuasan mitra adalah segalanya tanpa menghiraukan tujuan utama dari kegiatan itu sendiri. Di sini kami juga sebagai perusahaan kontraktor IT terpercaya menyediakan berbagai macam jasa yang bisa dilihat. Untuk visi dan misi kami. Visi kami adalah menjadi konsultan IT atau kontraktor IT di Bekasi yang terdepan dalam bidang IT dan komunikasi dengan selalu memberikan solusi yang inovatif sehingga setiap mitra kami mampu bersaing dalam skala nasional maupun internasional. Selanjutnya misi kami. Misi kami adalah memberikan jasa IT dan telekomunikasi terbaik dengan nilai tambah kepada setiap mitra yang menjalin kerjasama dengan kami berdasarkan kepada yang pertama, berorientasi kemitraan. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi atas solusi. Yang ketiga, inovasi yang berkesinambungan. Yang keempat, kualitas dan profesionalisme kerja yang tinggi. Dan yang terakhir adalah komitmen dalam setiap pelayanannya. Untuk informasi selanjutnya bisa disampaikan oleh pemateri kedua yaitu Mbak Hani. Baiklah, saya akan menyampaikan struktur perusahaan. Yang pertama adalah yang menjabat sebagai direktur adalah Dani. Untuk manajer ada Sumantri, supervisor Aminuddin, dan bendahara saya sendiri Hani. Untuk proyek yang sudah ditangani, kami sudah menangani 4 proyek. Yang pertama yaitu instalasi jaringan komputer di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Selatan. Yang kedua, pembuatan server jaringan mikrotik PT Anugrah Cipta di Bekasi. Yang ketiga, membuat sistem keamanan sekolah SMK 1 Bekasi. Dan yang terakhir yaitu keamanan file data server menggunakan metode kriptografi di Karawang. Untuk jadwal perancangan. Jadwal perancangan yang pertama, analisis rancangan dimulai pada tanggal 1 bulan 4 2023, selesainya pada tanggal 3 bulan 4 2023 dalam tenggat waktu adalah 2 hari. Yang kedua yaitu belanja perangkat dimulai pada tanggal 4 April 2023, selesai tanggal 7 April 2023 dalam tenggat waktu 3 hari. Yang ketiga, instalasi perangkat dimulai pada tanggal 10 April 2023, selesai pada tanggal 12 April 2023 dalam tenggat waktu 2 hari. Untuk instalasi jaringan kami mulai pada tanggal 18 April 2023, selesainya pada tanggal 18 Mei 2023 dalam tenggat waktu 30 hari. Testing jaringan kami mulai pada tanggal 19 Mei
2023 selesai pada tanggal 21 Mei 2023 dalam tenggat waktu 2 hari. Untuk training operator, kami mulai pada tanggal 23 Mei 2023 dan selesainya pada tanggal 25 Mei 2023 dalam tenggat waktu 3 hari. Kebutuhan software dan hardware. Perangkat yang dibutuhkan antara lain adalah Debian Server, Xiaomi Redmi Book, Dell Server, T40 Xeon XE 2224G 16 GB, terus Wi-Fi Biznet RJ45 Leading Solution, kabel up, fast calling CCA, D-Link Dash 50 Manage Suite 48 port, D-Link Dash 1008A port 10/100 Mbps. Dengan total harga mencapai 122.030.000. Baik, kepada Mbak Ani untuk pematerinya. Untuk pemateri selanjutnya adalah Mas Aminuddin. Waktu dan tempat saya persilakan. Untuk selanjutnya yaitu rancangan biaya. Yang pertama, Debian Server 11, QNTT 1, volumenya 1, jumlahnya PCS, unit price-nya 0. Kemudian yang kedua, laptop Xiaomi Redmi Book 15 i3 111 5G4 8GB 256 SSD W10 15,6 Full HD. Kuantitinya 20, volumenya 1, jumlahnya piece. Harga unitnya yaitu 4.769.000 dan total harganya 95.380. Untuk yang ketiga yaitu PC server Dell server T40 Xeon E224G 16GB 1TB SATA 1TB SSD 2x1 GBE PowerEdge. Kuantiti 1, volumenya 1 dan satuannya piece. Untuk harga unitnya 16.900 dan totalnya 16.900. Untuk yang keempat yaitu provider WiFi, jaringan WiFi Biznet 1GB, kualitinya 1 dan volumenya 1. Satuannya piece, harganya 1.500 dan totalnya 1.500. Untuk yang kelima, RJ45 Leading Solution ADP SE yaitu kabel RJ45. Untuk kualitinya 5, volumenya 1, satuannya piece dan harga unit price-nya 130.000 dan untuk totalnya 650.000. Untuk yang keenam, kabel UTP fast calling CCA, kualitinya 5, volumenya 1 dan satuannya PCS. Untuk harga per unitnya yaitu 400.000 dan totalnya 2 juta. Untuk yang ketujuh, switch merek D-Link Dash 50 Managed Switch 48 port, kuantitinya 1, volumenya 3, satunya piece, harga unitnya 5.500.000 dan totalnya 16.500.000. Untuk yang ke-8 yaitu router D-Link Dash 1008A port 10/100 Mbps, kuantitinya 1 dan volumenya 3 dan satuannya piece. Untuk harga per unitnya 100.000 dan totalnya 300.000. Untuk subtotal A yaitu 133.230.000. Untuk selanjutnya biaya instalasi perangkat, kuantitinya 1, volumenya 2, untuk satuannya hari, untuk harga satuannya 500.000 dan totalnya 1 juta. Untuk yang kedua, biaya instalasi jaringan, kuantitinya 1, jumlah volumenya 20, satuannya bulan, untuk harga satuannya 500.000 dan totalnya 20 juta. Untuk biaya testing jaringan, kuantitinya 1, volumenya 2 dan satuannya hari,
harga satuan 100.000 dan totalnya 200.000. Untuk biaya training, kuantitinya 1, volumenya 10, satuannya hari. Untuk harga satuannya yaitu 300.000 dan totalnya 3 juta. Untuk subtotal B yaitu 21.200.000. Dan untuk yang terakhir pajak yaitu kuantiti 1, volume 1, satunya persen. Untuk total pajaknya yang dikeluarkan yaitu sebesar 18.087.300. Dan untuk grand total yaitu 172.517.300. Next. Untuk total keuntungan margin, total keuntungan, total dari dana proyek dan dikurangi total biaya. Untuk total dana proyek yaitu 250 juta dikurangi total biaya yaitu 172.517.300 dan hasilnya yaitu 77.482.700. Untuk menghitung total margin dalam persen yaitu jumlah dana proyek per total keuntungan dikali 100%. Untuk jumlah dana proyek yaitu 77.482.700 per 250 juta dikali 100% dan hasilnya yaitu 30,99%. Next. Demikian proposal yang kami ajukan, semoga proposal ini bisa disetujui sehingga kerjasama dapat terwujud dan proyek ini cepat bisa terrealisasikan. Next. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri atas waktunya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.